Ya, kali ini Pinky Mirror TV mencoba memberikan format baru yaitu podcast. Ya, gue ditemanin oleh teman gue, Rendra. Ya, ini teman diskusi dari dulu kala banget nih ya. Juga devil's advocate gue lah kalau soal Nikon ya, karena dia kritis gitu loh. Kalau gue kan emang Nikon aja gitu kan. Rendra ini cocok buat podcast kali ini karena dia ini orangnya rajin ngulik kamera ya, berbagai brand, nggak kayak gue kan cuma Nikon aja. Bahkan kalau lu pikir-pikir, gue Nikon itu aja ya dari dulu cuman yang kayak D1, D2, D3, jarang yang bawa-bawanya. Walaupun ya karena gue official di Nikon juga dari 2008 ya, gue kan keliling-keliling Indonesia workshop, jadi ya tipe-tipe lain tuh gue tahu lah, tapi ya Nikon aja. Tapi kalau merek lain tuh bener-bener cuman sekilas banget gitu loh, karena gue ngapain lah ngeliat kamera tetangga ya kan. Pokoknya beli Nikon yang paling bagus, selesai. Ya. Oke Bro Rendra, jadi sebenarnya isu DSLR is dead ini sih sebenarnya menurut gue bukan baru ya. Gue dari 2018-2019 tuh udah dengar gitu loh. Dan gue rasa itu dimulai pas Nikon dan Canon udah mulai kayak serius ya ngeluarin mirrorless-nya. Dan juga Sony ngeluarin A73. Nah, gue walaupun bukan Sony user, tapi gue tahu bahwa di A73 itulah baru mirrorless Sony mulai dewasa lah ibaratnya. Jadi orang kayak merasa, wah ini kayaknya emang DSLR udah akan ditinggalkan 2000. Tapi, nah sekarang ini 2022 lebih kenceng lagi isu ini karena Canon tahun lalu ya Desember kalau nggak salah udah bilang bahwa mereka stop produksi DSLR. Satu lagi yang masih main DSLR kan Nikon. Nikon juga nggak ada official announcement, tapi kita bisa lihat produknya yang ada di pasaran sekarang berapa sih gitu loh. Nah, jadi gimana tuh menurut lo tuh? Kalau kita melihat dari tren yang ada, seperti kita tahu bersama juga bahwa yang namanya untuk kita penggunaan dari yang namanya boleh dikatakan SLR, seperti kita tahu bahwa ini teknologi dari 1950-60 yang ada gitu. Nah, jadi kita ngelihat bahwa memang SLR itu sendiri pun sebenarnya secara keseluruhan memang teknologi dari tahun 1950-60-an yang mungkin masih bertahan sampai sekarang. Dan memang saya kira kalau bicara kebutuhan keseluruhan untuk proyek dokumentasi segala macam, memang SLR ini masih sangat memadai gitu loh. Nah, sekarang kalau kita melihat tren yang memang ada dengan kondisi yang mana kebetulan teknologi elektronika maupun dari perkembangan digital yang sedemikian rupa, ya ini kita juga melihat bahwa yang namanya SLR sendiri pun itu menjadi sesuatu yang memang teknologi relatif ada beberapa handicap yang dihadapi. Nah, itu yang menjadi mungkin sebagai contoh, salah satu mungkin dari size dari ukuran dari kamera yang dipergunakan sebagai contoh, yang mana itu kan dengan menggunakan mirrorless otomatis kan ada pengurangan bobot fisik yang ada, dan itu relatif cukup lumayan di situ gitu. Nah, itu juga mungkin salah satu yang membuat kenapa saya lihat memang namanya tren mirrorless itu semakin lama semakin besar dibanding dengan SLR itu sendiri kalau lihat di situ. Cuman kalau kita step back sedikit ya, kelihatannya tuh awalnya tuh Canon sama Nikon tuh kayak nggak begitu semangat ya untuk mirrorless ya. Dia nggak ini, cuman akhirnya karena pasar mau nggak mau di ini sama Sony, akhirnya Nikon sama Canon baru 2018 kan baru masuk ke mirrorless secara serius gitu kan. Dan bayangin 2018 sampai ke 2021 itu baru 3 tahun terus udah mau dimatiin. Ya kan? Kebayang gitu loh bahwa itu nggak bisa memang dijalanin dua-duanya aja DSLR tetap produksi, ini terlalu mahal apa gimana menurut Kalau saya ngelihatnya gini, kalau dari mungkin perkembangan market yang ada, kalau kita lihat juga, mungkin kita juga tahu bahwa memang shipment dari kamera secara global pun memang kita melihat ada penurunan yang sangat signifikan. Mungkin mereka tuh mencapai satu puncak dalam arti kata pengiriman kamera secara global, produksi mereka dari semua brand yang ada di Jepang itu mungkin puncaknya antara sekitar 2010-2011
2011 dan itu relatif luar biasa sekali. Jadi sebenarnya di situ sebenarnya belum zaman mirrorless lah, masih zaman SLR yang ada. Dan memang dalam hal ini Canon dan Nikon sebagai market leader itu sangat menikmati dari kue yang memang berikan dibutuhkan oleh market pada saat itu. Dan mereka juga ngelihat dengan sedemikian besarnya sistem yang diserap oleh market, itu mereka juga melihat bahwa tren dari SLR ini sebenarnya meskipun memang kecenderungan dalam sisi decline, penurunan, tapi anyway yang bisa kita cermati itu sedemikian besar itu mungkin mereka mencoba memaintain itu sendiri. Namun kalau kita lihat dalam 2 tahun belakangan semenjak dari tahun 1921 yang mungkin tadi Bro Pinky sampaikan juga bahwa memang ya mungkin dari Sony dalam hal sebagai market leader di mirrorless itu semakin boleh dikatakan mature ya, dalam arti kata sudah banyak kemampuan yang memang masih dicari dari SLR, sebagai contoh seperti baterai yang lebih irit. Jadi mungkin kalau dari baterai yang mungkin saat ini yang menjadi kendala di kamera mirrorless itu semakin lama jauh semakin baik, dan itu juga mungkin satu hal yang mana kenapa teknologi yang semakin baik ini membuat apa yang di-offering oleh mirrorless ini ternyata sudah boleh dikatakan mendekati lah dari apa yang diberikan oleh SLR kira-kira. Walaupun pada awalnya itu nggak sepenuhnya superior dibanding DSLR, tapi keunggulan-keunggulannya itu sebenarnya membuat banyak fotografer nyaman gitu loh. Ya walaupun gue tahu ada yang kontra yang bilang, kok motret jadi gampang banget sih, tinggal lihat aja kan, kita bisa lihat langsung kan, what you see is what you got. Gelap, terangin gitu ya. Jadi ada aja yang julid lah gitu, yang ini gampang banget. Tapi kalau gue sebagai fotografer profesional pun gue bilang, semua yang membuat kita gampang, kenapa harus cari yang susah gitu loh. Tapi ya kan kadang-kadang ada aja gitu, makanya kayak orang masih balik ke film lagi apa kan, senengnya yang susah gitu loh. Saya kira begini, nggak melulu sekedar itu aja. Kalau kita bilang secara SLR saat ini pun, meskipun kita bilang dengan teknologi di zaman tahun 2022 yang saat ini kita miliki dari segala mirrorless yang semakin canggih dengan fitur-fitur yang luar biasa, tetap kita tahu bahwa meskipun di tahun 2022 ini mirrorless dengan segala keunggulan yang ceritanya diberikan ketimbang dari SLR, cuman kita mesti tahu juga bahwa SLR tetap walau bagaimanapun juga ada segmen khusus yang mungkin masih belum bisa tergantikan dengan mirrorless. Misalkan sebagai contoh untuk apa? Salah satunya, mungkin kita bilang kalau di dunia astrofotografi. Nah, seperti kita tahu dunia astrofotografi itu sangat-sangat anti terhadap noise. Yang mana di mirrorless seperti ini itu saya kira meskipun ya memang boleh dikatakan semakin lama semakin baik, tapi kalau kita bicara untuk ya boleh dikatakan seperti kayak deep sky astrofotografi, itu saya lihat bahwa SLR masih belum tergantikan pada saat ini. Itu salah satu seperti itu. Jadi saya kira memang kebutuhan SLR ke depan ini akan mungkin lebih niche ya, lebih spesifik yang memang hal-hal yang seperti astrofotografi atau mungkin expedition yang memang relatif cukup panjang, yang memang karena memang otomatis itu membutuhkan reliability yang lebih baik di situ gitu. Dan sebenarnya juga kalau di sport dan wildlife juga belum sepenuhnya. Jadi maksudnya kalau kita mau jujur ya, semua brand lah, tetap aja Nikon cuman set 9, Canon R5 ya, R3, betul. Sony A1 ya. Jadi nggak semua kameranya juga yang kayak udah ready banget untuk wildlife misalnya dan sport ya. Walaupun ya udah bisa karena ya sekarang tiga-tiganya udah punya inilah. Lo nggak mau cerita dikit bahwa sebenarnya kan kalau kita ngomong sejarah juga biar yang nonton tahu ya, mirrorless itu kan berawal dari konsorsium Micro Four Thirds ya, Olympus Panasonic ya. Cuman karena dia mungkin sensornya kecil apa gimana, akhirnya kayak semacam dilibas oleh Sony gitu loh. Lo gimana lo ini? Kalau gue ngeliatnya segini lah, kalau kita bicara kalau memang zaman digital modernnya memang betul bahwa memang yang dalam hal ini adalah Micro Four Thirds sebagai pelopor. Cuman anyway kalau kita lihat lebih ke belakang lagi, kita tarik balik, sebenarnya kita nggak ngeh bahwa sebenarnya rangefinder pun seperti Leica M itu pun bisa gonta-ganti, sebenarnya itu juga mirrorless juga gitu sebenarnya. Cuman karena memang boleh dikatakan nggak gitu populer, mengingat ya seperti ada paralak dan sebagainya yang saya kira mungkin kalau kita sebagai fotografer pun
untuk sekiranya boleh dikatakan kita meng-capture something instant itu bukan sesuatu yang boleh dikatakan cukup nyaman untuk hal itu gitu. Nah, kita bilang memang kalau kita fokus lah dengan apa yang saat ini boleh dikatakan digital, interchangeable. Jadi maksudnya yang bisa bertukar-tukar lensa. Memang boleh dikatakan si Micro Four Thirds ini menjadi boleh dikatakan pelopor utama dan boleh dikatakan beberapa inovasi yang memang mereka awal berikan ke market. Itu memang yang boleh dikatakan diikuti lah oleh produsen-produsen yang saat ini relatif mapan. Sebagai contoh di sensor-sensor full frame, misalnya seperti kayak baik Sony, Canon, Nikon, dan Panasonic for example, seperti itu gitu. Saya ngelihat memang karena tren keseluruhan memang mostly untuk pasar amatir maupun profesional for sure, mereka tuh menganggap bahwa namanya format full frame itu sebagai dalam tanda kutip standar. Nah, makanya kenapa mungkin kebetulan aja Sony yang pada waktu itu kalau nggak salah mereka merilis dari full frame pertama mereka di tahun 2012. Nah, itu memang menjadi satu momen buat mereka karena mereka juga harus mencari satu ceruk yang baru. Mereka mencoba masuk ke dunia industri SLR dan mereka sama sekali nggak nembus meskipun mereka sudah mengakuisisi Konica Minolta pada waktu itu, dijadikan sebagai alpha yang pertama, alpha brand. Tapi kan karena mereka tidak nembus dari dominasi Canon, Nikon, otomatis mereka mencari yang baru dan kebetulan mirrorless pertama dan full frame adalah Sony di sini. Dan semakin lama seperti kita tahu mereka ekspertis di dunia microelektronik dan juga otomotif digital secara nggak langsung, makanya kenapa akhirnya Sony sebagai leader dalam hal ini gitu. Kira-kira di situ. Jadi kayaknya itu juga yang mau diambil Fuji dengan gembar-gembor medium format sensor itu ya? Saya kira mereka mengambil ceruk lah. Kayak gini, kalau saya perhatikan memang ya kita lihat dari zaman sejarahnya sekalipun memang medium format yang mana sensor yang lebih besar ini kan memang relatif sangat spesifik ya. Mungkin relatif yang mungkin fotografer studio seperti Bung Pinky sendiri pada saat ini atau memang seperti itulah. Itu saya kira memang segmennya relatif limited. Cuman saya kira kalau kita bilang mau meng-capture secara market overall, saya kira memang relatif tidak terlalu mengarah ke sana. Fuji yang kita lihat malah mungkin bukan di segmen yang ini kalau saya perhatikan. Itu kalau saya lihat bahwa namanya Fuji ini lebih spesifik, malah yang unik itu apa? Instax. Back to film, tapi something yang memang different. Ya seperti Polaroid kan, Instax seperti itu. Dan itu ternyata membuat mereka tuh survive kalau kita lihat dari laporan keuangan mereka yang terbaru kira-kira di situ gitu. Jadi walaupun DSLR sudah dinyatakan tidak diproduksi lagi, di video gue yang sebelumnya gue pernah main ke Nikon Saver Center, gue nanya itu tuh, berapa lama sih kalau barang udah discontinue, spare partnya masih disediain sama Nikon berapa gitu loh. Katanya sih sampai 7 tahun. Kalau Canon gue nggak tahu, tapi mungkin segitu juga atau mungkin bisa lebih cepat ya. Jadi ya segimanapun mau jadi komunitas, tapi kalau spare partnya udah 7 tahun nggak ada, 7 tahun itu adalah batas mereka, habis itu benar-benar udah jadi kayak setengah punah gitu apa gimana? Saya ngeliatnya gini, kalau andai kata komitmen langsung dari misalkan vendor maupun juga dari distributor bahwa memang istilahnya ada satu statement untuk mereka istilahnya mengurangi lah, kita bilang mungkin nggak extremely dalam arti menghentikan atau stop total gitu, itu memang saya kira sesuatu yang mungkin indikasi lah bagi para usernya untuk kira-kira mereka tuh melakukan satu antisipasi sebenarnya di situ. Cuman anyway, dari apa yang mungkin saya sering temui dari beberapa teman-teman saya yang kebetulan juga ada di daerah, yang mana mungkin sebagai contoh untuk fotografer kawinan lah di kampung segala macam seperti itu yang memang masih sangat, bahkan saya pernah tahu mereka masih menggunakan D200 atau D300 yang itu mungkin boleh dikatakan generasi hampir 15 tahun yang lalu gitu loh. Dan memang lomba juga masih ada yang menang D200 betul kemarin. Bahkan di Wildlife Photographer of the Year aja mungkin dari buku-buku itu saya perhatikan dari spek kameranya itu bahkan D200 D300 tuh masih bisa ngongol 1-2 gitu di situ. Nah, saya kira memang itu bukan sesuatu yang menjadi signifikan, apalagi misalkan yang dominan yang mungkin pengguna atau pembeli kamera itu tidak semua untuk mereka komersil, mungkin sebagai hobi segala macam. Saya kira itu mungkin jauh lebih hemat lagi gitu, kecuali memang hanya mungkin ada rusak baterai atau seperti itu saja gitu loh. Jadi kalau kita bilang kalau kita memang hanya sekedar mungkin memiliki kamera dan pakai sesekali, saya kira memang tidak menjadi sesuatu
kendala yang seperti apa. Karena mungkin seperti kita tuh di level profesional sekalipun mereka juga aman-aman aja kan dari, ya mungkin kalau di Bung Pinky juga tahu orang-orang Nikon ada yang mungkin penggunaan D700 segala macam, bahkan yang shutter count-nya kadang-kadang sampai geleng-geleng. Ini padahal bukan dirancang seperti kamera D1 digitnya Nikon sebagai contoh seperti itu. Tapi memang masih tetap bekerja dan menghasilkan uang di situ gitu loh. Kita ngeliatnya itu. Oke, kalau sekarang kita ke mirrorless sedikit aja ya. Tapi ya kenapa orang untuk pindah ke mirrorless itu berat karena munculnya mount baru ya. Mount baru sehingga akhirnya lensa segala baru lagi ya. Walaupun dikasih adaptor, tapi kan tetap aja rasanya itu baru kan gitu kan. Ya. Nah, jadi harus ini lagi, itu gimana menurut lo? Kalau ngelihat dari sisi apa yang pada saat ini dilakukan oleh para pabrikan, memang kita tahu dengan mount baru ini mereka pun melakukan beberapa boleh dikatakan modifikasi agar beberapa fitur-fitur andalan di digital itu mereka bisa lebih baik. Itu memang kita nggak bisa pungkirin hal itu gitu. Cuman kalau saya lihat dari apa yang saat ini saya juga sebagai pengamat dari perkembangan kamera digital dari baik sisi teknologi maupun juga produk-produk yang ada, itu saya melihat bahwa memang hal ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi boleh dikatakan dalam tanda kutip menakutkan lah bagi kita. Karena kenapa? Boleh dikatakan transisi perpindahan dari mount yang memang boleh dikatakan konvensional untuk SLR dan move ke mirrorless seperti ini itu bukan sesuatu yang dalam arti kata kita nggak bisa menggunakan sama sekali. Bahkan portabilitas seperti ini memberikan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi di situ gitu. Kenapa? Itu kita bisa melakukan cross brand yang jauh lebih baik di situ gitu. Itu yang saya kira menjadikan satu kemudahan yang lebih baik buat kita semua di situ gitu. Ya, tapi memang menurut gue sih kadang-kadang orang nggak lihat big picture-nya, atau enggak kayak teknologi itu ya mau nggak mau butuh pengorbanan. Ya, kalau kita bisa kasih contoh kayak Canon dari zaman film apa zaman DSLR ya, dia udah ganti mount berapa kali kan. Ya. Sedangkan Nikon memang masih yang bertahan kayak lensa gue dari tahun 59 masih bisa kepake terus gitu kan ininya. Tapi ya akhirnya mau nggak mau menjadi nggak bisa dielakkan lagi gitu loh. Dan kalau gue sih terus terang gue seneng banget dengan set mount ini ya. Jadi kayak bener-bener kayak dari flange-nya, jarak apa semua, jadi lensa-lensa yang bagus itu secara teoritis bisa dibikin sekarang sama Nikon gitu loh, untuk bersaing dengan yang lain. Karena kan yang lain udah 85 f1.2 ya? Ya. Gitu loh. 1.2. Nikon 1.4. Betul. 1.4 itu pun belum di set masih 85 1.8. Betul. Gitu. Jadi gimana menurut lo? Ya benar gak sih orang-orang cuman kayak kecewa karena harus beli lensa baru, tapi sebenarnya di satu pihak bahwa ini adalah memang teknologi yang memang kalau lo mau maju, lo mau lebih bagus, ya harus diterima kan gitu kan. Ya mungkin ini yang menjadi satu stigma yang terjadi, yang mungkin sudah terjadi sangat lama, termasuk boleh saya katakan puluhan tahun gitu loh, bahwa memang kalau andai kata kita stick kepada satu merek yang kita pegang, kita tuh nggak mudah untuk berpindah atau melakukan kolaborasi lah dari antar brand yang ada seperti itu gitu loh. Ini yang menarik untuk kita kalau kita mau membahas istilahnya boleh dikatakan dunia mirrorless yang ada dari semua brand yang saat ini ada di market. Ya mungkin yang seperti kita tahu, mungkin kita bicara mungkin agak spesifik ke beberapa brand yang memang sudah merilis mirrorless mereka sebagai contoh. Itu yang mungkin jadi pengalaman saya sendiri, itu ternyata membuka satu istilahnya tuh wacana atau satu pengalaman yang berbeda. Mungkin tadi Bung Pinky sampaikan juga, dari Nikon sampaikan bahwa memang penggantian dari F ke Z mount ini itu sesuatu yang mungkin kayaknya tuh harus semuanya serba baru. Yang menarik yang saya sudah bisa coba ternyata dengan berkembangnya teknologi mirrorless seperti ini dengan boleh dikatakan beberapa alternatif adapter yang ditawarkan, baik dari yang memang original brand sebagai contoh, misalnya kalau dari istilahnya dari Nikon F mau ke Z itu kan pakai FTZ sebagai contoh seperti itu, atau dari Canon pun ada adapter seperti itu gitu. Adapter yang ditawarkan seperti itu ternyata membuka satu pengalaman yang baru untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan
memaksimalkan dari lensa yang ada. Sebagai contoh memang dari brand lain, sebagai contoh mungkin lensa-lensa 1.2 yang saat ini mungkin belum bisa dinikmati oleh mungkin para Nikonian sebagai contoh, itu ternyata bisa dinikmati oleh dalam kata dari brand-brand lain seperti Canon for example. Dan itu ternyata sangat menarik kalau saya lihat di situ, karena kenapa? Kita menjadi tahu kira-kira apakah mungkin dengan tawaran atau offering yang diberikan seperti ini itu memang sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Itu mungkin sesuatu dunia baru terutama gitu. Nikon ya, karena Ya. dia paling bisa terima semua Akhirnya lensa. setelah mungkin puluhan tahun. Kalau Dara tuh apa, golongan O ya, bisa terima semua. Pastinya masih ada yang bilang mirrorless itu mahal. Ya, mungkin juga mahal kalau high end ya, wajar ya. Tapi kalau di entry level gitu kayak Nikon set FC ya 15 juta kalau nggak salah. Ya, kurang lebih segitu. Betul. Set 50 udah Ya. 10. Ya. 10 sih sebenarnya nggak, kalau gue bilang nggak mahal, tapi ya bisa aja orang bilang mahal. Kalau Canon entry level berapa ya, tahu? Kalau Canon dari mirrorless yang seperti kita tahu kan dia ada generasi M100 ya, dan M50 yang mungkin saya kira itu relatif lebih dalam tanda kutip down to earth untuk mengcapture dari mungkin entry yang mungkin pada saat ini disasar oleh SLR entry kalau kita lihat di situ tuh. Tapi kita jangan Kalau lupa Sony, bahwa memang Sony ya memang jauh lebih ke bawah ya. Lebih banyak mungkin lagi dengan ya. range dari level A6000 something-nya itu mungkin saya kira melakukan base yang jauh lebih bawah dibanding itu gitu loh. Karena ya kadang-kadang ini dari dulu sih, kamera itu nggak ada yang kayak apple to apple gitu loh. Jadi memang kelihatannya murah tapi pasti ada penurunan di mananya. Ya. Yang ini lebih mahal ada. ya Kurang kira-kira lebihnya sih seperti kayak itu. gitu. Ya high end sih ya kayak gue inget back to 2007 aja D3 tuh body only 42 juta gue Ya. beli. Ya. Jadi sebenarnya ya masih wajar lah gitu loh kalau set 72, kalau nggak set 9 pun ya 85 kaget-kaget dikit, tapi kan sebenarnya dari 2007 ke 2022 Inflasi nya juga udah kita mesti pertimbangkan. udah ini ya. Betul. Cuman betul. lensa itu yang buat gue nggak tahu apa sebenarnya wajar apa gimana ya. Kok tiba-tiba lensa jadi kayak zaman dulu 70-200 tuh cuman 20-an juta, Ya. sekarang jadi 40 plus lah. iya gitu. Itu memang karena teknologinya segitu mahalnya apa gimana ya? Kita melihatnya gini, mungkin kita juga tahu bahwa mereka juga dari para vendor itu mempertahankan satu segmen lah yang level premiumnya seperti apa. Mungkin seperti kita tahu juga di level mirror seperti ini pun baru belum terlalu lama lah. Saya kira mereka sudah melakukan releasing Mark II seperti itu. Seperti mungkin yang dilakukan oleh Sony ya. Dari mungkin seperti kita tahu range G Master-nya ada beberapa yang memang sudah mereka lakukan untuk ke generasi keduanya. Ya memang itu penambahan-penambahan yang memang setidaknya semakin signifikan disesuaikan dengan kemampuan dan fitur dari kamera yang terbaru yang mereka rilis. Nah itu juga memang kadang-kadang dalam tanda kutip menjadi nilai tambah yang kadang-kadang mengerek harga jual semakin premium di situ gitu. Jadi mungkin kita kadang-kadang kaget ya kalau seperti kita tahu lah, kalau di dunia profesional kita tahu dari Trinity lensa-lensa 2.8 zoom for example seperti itu. Nah seperti ini kita tahu saat ini kalau kita ceritanya mau membayar atau kita menebus dari lensa-lensa Trinity seperti itu ya minimal ratusan juta itu saat ini gitu, di situ. Kadang mereka merasa ada FTC, ada adaptor mau Canon. Kalau Sony udah enggak ya, udah nggak pakai adaptor ya, udah full mirrorless jadi dia. Full mirrorless, tapi kan dia memiliki adapter yang dari zaman SLR dulu ya, dulu tetap masih ada. Tapi memang Masih kurang udah nggak ada yang populer, pakai lah, mengingat karena memang nggak terlalu banyak untuk diinikan semua gitu. udah ini. Betul. Nah di Canon Nikon lah yang masih pakai itu, bahwa sebenarnya kalau kita makainya lensanya masih lensa f, biarpun bisa ya, tapi sebenarnya nggak maksimal. Karena kalau gue kasih bocoran aja ya, mungkin banyak yang nggak sadar, dari Nikon D850 aja itu nggak semua lensa bisa optimal. Ya. Nggak semua lensa f, ya berarti aku masih DSLR nih, D850. Gue punya teman yang punya D850, begitu dia, karena dia serius ya, dia lihat ternyata di websitenya tuh ada list lensa-lensa yang kompatibel, yang lain tuh udah Ya. resolving powernya tuh udah nggak bisa. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu, orang pakai adaptor aja.
dia nggak tahu bahwa memang kalau mau dapat hasil yang bagus kan ya harus gitu kan. Iya. Jadi resolving power itu yang dari lensa itu yang banyak yang Betul. nggak tahu apa nggak mau tahu lah gitu Iya. lah ibaratnya. Itu yang memang yang terjadi pada, boleh dikatakan mungkin karena seperti kita tahu bersama lah, mungkin karena dengan istilahnya boleh dikatakan loyalis yang ada dari masing-masing brand seperti itu, yang kadang-kadang mungkin yang mereka secara nggak langsung tidak memperhatikan secara teknikal dan juga secara mungkin applied di apa namanya di hasil fotonya seperti apa. Itu yang mungkin terjadi seperti itu. Ya makanya buat yang nonton dari awal sampai sekarang nggak di skip, sebenarnya ini yang penting nih makanya kan resolving power banyak banyak yang nggak tahu. Udah motret dengan DSLR udah bagus nih hasilnya nih. Ya. Begitu dia pindah ke mirrorless, katakanlah mau A1, R3, apa Z9, kok dengan lensa yang sama, kok kayaknya hasilnya nggak seperti ini. Jadi ya itu juga adalah hal yang kalian harus perhatiin juga ketika pindah ke mirrorless. Nggak berarti settingan yang dulu udah mantep di DSLR bisa serta-merta dibawa begitu aja. Ya jadi itu kalau masukan dari gue sih, bener nggak sih? Ya mungkin ya saya sih terus terang ngomong melihat dari banyak aspek ya dalam hal ini, mungkin kita juga mengetahui lah dari masing-masing brand seperti apa. Saya kebetulan juga dalam tanda kutip banyak jalan-jalan brand lah yang ada yang mungkin pada saat ini menjadi satu apa namanya perjalanan dalam tanda kutip lah berkelana di dunia fotografi dengan berbagai brand kamera yang saya miliki di sini gitu. Jadi mungkin kita juga bisa melihat juga ya bahwa dengan istilahnya semakin apa namanya populernya lah dari kamera mirrorless yang ada pada saat ini, kita juga semakin menyadari bahwa mungkin hasilnya mungkin kalau zaman dulu di film kita nggak pernah plototin sampai detail per istilah boleh dikatakan diplototin sangat detail. Nah sedangkan kita dengan apa namanya boleh dikatakan di zaman digital seperti sekarang kita bisa preview 100% di monitor yang mana itu benar-benar resolving power yang tadi Bung Pinky sampaikan itu menjadi sangat critical point kalau kita lihat di situ. Nah yang mungkin kita juga perhatikan dari banyak brand yang ada. Nah dari semua brand yang mungkin yang ada di apa namanya di market pada saat ini itu bisa memberikan satu apa namanya tuh boleh dikatakan keunikan masing-masing gitu yang mungkin mana pada saat ini kita juga tahu kebetulan misalkan sebagai Sony yang relatif mungkin belum punya satu sejarah di apa industri fotografi sebelumnya langsung masuk di level digital seperti ini dan mereka menyadari hal itu gitu bahwa resolving power itu sesuatu yang menjadi sangat krusial gitu yang mungkin pada saat ini sedang di catch up baik oleh apa Canon maupun Nikon sebagai boleh dikatakan ya pemain lama lah yang berkecimpung di industri fotografi di situ gitu. Oke, nah terakhir nih, ya DSLR is dead. Gue sih nggak mau bilang iya, nggak mau bilang enggak, tapi ya kita tahu bahwa mirrorless ini udah ada sekarang, udah oke lah gitu loh. Jadi pertanyaan terakhir gue adalah kalau kita punya DSLR sekarang, menurut tuh mendingan jual atau pakai aja sampai rusak gitu bagaimana? Saya kira gini, kalau bicara dari kita ngomong jual atau tidak tuh kembali disesuaikan dari apa namanya boleh dikatakan kebutuhan masing-masing ya. Apa yang pada saat ini yang menjadi handicap dengan SLR yang dimiliki? Saya kira di situ. Kalau mungkin apa namanya dari hasil fotonya itu mungkin tidak menekankan dari detail-detail seperti itu dan itu sudah relatif sesuai dengan ekspektasi kita. Saya kira kan itu juga sudah menjawab apa yang pada saat ini yang kita boleh katakan harapkan dari kamera SLR yang kita punya sebagai contoh di situ. Cuman tapi, anyway, ya maksud gue bisa kayak karena udah nggak ada, akhirnya malah dicari gitu loh. saya kira kalau dicari mungkin nggak sampai seperti itunya. Mungkin kayak saya ngeliat gini, karena mungkin kalau dari sisi loyalitas tetap akan menurun ya harganya. Menurun itu tetap. Bukan karena nggak ada, jadi harga stabil apa malah naik gitu sih, nggak seperti itu. Kalau untuk SLR saya kira nggak seperti itu karena memang dari awal mereka tidak dalam tanda kutip diberikan semacam kayak tag lah. Contohnya kalau kita bilang misalnya kalau kita seperti user Leica, different story kan. Sampai sekarang pun mereka yang mungkin sangat spesifik untuk itu mereka tetap menggunakan meskipun ceritanya mau kamera pakai analog ya mau digital kayak sebagai contoh seperti itu. Nah itu mungkin yang saya lihat tidak terjadi di SLR kalau saya perhatikan. Nah itu satu sisi bahwa memang kalau kita ngelihat
dari apa yang ada, sebagai contoh dari memang dari sistem yang ada, mungkin kita menyadari bahwa memang kita juga tahu bahwa ke depan yang memang sudah bakal disupport oleh masing-masing pabrikan adalah, terus terang ngomong, adalah memang sistem mirrorless. Nah, mungkin seperti tadi disampaikan oleh Bung Pinky juga bahwa memang kalau andai kata kita masih sayang nih beberapa lensa-lensa yang memang udah relatif menjadi ya boleh dikatakan gacoan lah pemakaian hari-hari, itu udah oke banget gitu. Saya kira memang itu juga masih tetap masih bisa dipergunakan di mirrorless yang ada, either manapun yang memang ya disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin dimiliki oleh masing-masing di situ gitu. Nah, sebelum gue tutup, kira-kira ada apa dari lo terakhir? Apa ya? Pandangan tentang DSLR is dead ini? Kalau bagi saya pribadi yang memang sebagai salah satu pengamat dari ya boleh teknologi digital, terutama yang memang terkait dengan digital imaging terutama, ya memang itu sesuatu yang sangat nature ya dari proses mungkin penerimaan market terhadap mungkin peralatan foto-foto yang memang digital seperti ini, dan juga saya kira untuk kebutuhan needs ke depan seperti apa. Memang boleh dikatakan SLR ini tidak menjadi yang sangat spesifik banget, yang menjadi dengan kata lain ya gimana kita keharusan untuk kita move on ke mirrorless. Saya kira nggak seperti itu. Jadi mungkin ini kembali lagi disesuaikan kepada masing-masing, yang mana apakah memang dengan SLR yang dimiliki memang udah sesuai dengan boleh dikatakan tujuan utama dari apa kita memiliki alat foto, atau memang istilahnya kita juga terus memang mengikuti tren perkembangan yang otomatis itu memang kedepannya adalah mirrorless gitu, kira-kira dari situ. Oke. Kira-kira itu aja sih. Ya, gue juga buat penutup sih, menurut gue juga pandangan gue hampir sama sih. Jadi sebenarnya ini kan permasalahan teknologi aja. Ya. Kalau gue sebagai profesional itu kayak bukan bilang keharusan, tapi ya emang udah jalannya begitu bahwa tiap ada teknologi yang baru harus kita terima. Ya. Ya. Jadi masalahnya bukan masalah dead apa enggak dead, masalahnya cuma kebutuhannya aja. Kalau kita profesional, kita butuh yang lebih bagus, ya mirrorless menawarkan hal yang lebih bagus saat ini gitu ya. Ya. Sama kayak kalau waktu gue ngalamin kok dari analog ke digital itu, ya banyak teman-teman gue fotografer yang merasa kayak, aduh mahal nih, susah nih, atau ini kok hasilnya kalah nih film. Masih gue inget banget tuh, masih ada yang wah nih lu lihat nih kalau pakai film gini-gini. Terus gue bilang, gue pakai digital, gue tahu kok, karena gue zamannya film juga gue scan sendiri slide gue pakai drum scan, jadi gue tahu kualitasnya, gue tahu ngebersihin slide itu juga capeknya kayak gimana. Ini lo motret udah langsung bersih juga udah kayak bener-bener nilai lebih banget waktu saat itu ya. Jadi dan sekarang kita bisa lihat kan fotografer yang nggak mau ngikut digital kan ya ketinggalan lah. Betul. Ibaratnya. Betul. Kalau lu memang entusias hobi ya bebas lah lu mau motret pakai apa juga bisa. Jadi ya ke mirrorless juga gini. Ya, betul. Ya intinya fotografer saat itu juga harus pindah. Jadi kalau sekarang pindah apa enggak ya terserah kalian, tapi pastinya kalau profesional sih gue rasa sih pasti pindah lah. Oke, gue rasa cukup sih ya podcast pertama nih ya model podcast nih, nyobain kayak gini. Cuman ya ini juga seperti biasa gue senengnya outdoor, kadang-kadang mungkin ada yang lewat gimana ya kita ini. Yang penting kan materi yang mau kita sampaikan bisa didengarkan oleh penonton. Oke, jadi gue juga berharap banget sebenarnya kalau buat yang nonton ini bisa kasih komen, jadi kita bisa diskusi juga di komen gitu loh. Karena gue yakin topik kali ini sebenarnya menarik, karena banyak banget yang ini DSLR is dead beneran nggak sih, apa gimana, gue harus jual sekarang apa gimana gitu. Jadi semoga dengan ada bincang-bincang ini bisa memberikan inspirasi buat kalian. Dan seperti biasa, kalau kalian suka tayangan ini silakan di like dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Dan buat Bro Rendra, thank you banget udah mau luangin waktu. Sama-sama. Biasa kita diskusi di telepon doang, sekarang kan gini, jadi apa yang kita omongin juga mungkin bisa berguna buat teman-teman. Ya. Jadi ya nanti kalau ada tema lain lagi mungkin ya gua ini lagi, karena yang multi brand tuh kayaknya cuman lu gitu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi tayangan mendatang. Oke.